Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya telah membaca catatan keperawatan pasien. Di sini pasien akan melakukan konsultasi. Nah, di sini saya telah menyiapkan ada hand sanitizer dan perlengkapan kayak seperti surat inform konsen seperti itu. Dan saya kemudian saya siap untuk bertemu dengan klien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Salam, Mbak. Ya, perkenalkan, saya perawat Novita yang kemarin kita sudah janjian lewat chat kayak gitu. Nah, apa Mbak masih ingat? Iya. Iya. Nah, jadi sesuai dengan janjian kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan konsultasi ya, Mbak ya. Iya, Bu. Iya, kayak gitu. Nah, kurang lebih nanti sekitar 5-10 menit ke depan. Apakah Mbak setuju? Iya. Nah, jadi ini nanti prosedurnya itu kita cuma tanya jawab dan juga memperkenalkan terkait dengan Mbak, boleh menceritakan apapun yang menjadi permasalahannya Mbak. Mbak tidak perlu khawatir karena nanti yang Mbak ucapkan itu hanya untuk keperluan data saja, tidak untuk disebarluaskan seperti itu. Iya. Apa ada yang ditanyakan? Belum apa Mbak bersedia? Iya. Benar dengan Mbak Sari ya? Iya. Iya, benar dengan Mbak Sari. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Saya juga telah menutup tirai dan pintu untuk menjaga privasi keamanan pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, kalau saya boleh tahu, ini kan Mbak mau konsultasi terkait dengan Mbak mau tes atau tidak ya, kayak gitu, tes HIV maksudnya, Ge. Iya. Nah, itu sekiranya apa sih Mbak, kenapa kok mau tes? Emangnya Mbak mempunyai faktor risiko apa? Kayak gitu, apakah mohon maaf Mbak pernah melakukan seks bebas, terus pergantian jarum suntik, atau transfusi darah gitu Mbak? Kalau kemarin ini, Mbak, saya pakai jarum suntiknya ganti-gantian sama teman-teman saya. Jarum suntiknya Iya. bergantian, Iya. kayak gitu. Nah, kalau dari cerita Mbak itu kira-kira sudah berlangsung lama atau gimana? Udah lama, Mbak. Berapa ya? 1 tahun, 2 tahun Mbak ya? 1 sampai 2 tahun Mbak ya? Tapi itu sering Mbak? Iya. Oh, sering. Nah, kira-kira alasannya Mbak tes berarti karena pernah itu ya? Iya. Ganti jarum. Terus sepemahamannya Mbak untuk penyebaran virus HIV-nya itu sendiri bisa melalui apa saja sih Mbak? Ini, Mbak, kayaknya kayak transfusi darah. Terus kayak apa ya? Seks bebas ya, Mbak? Iya. Itu sih tahu saya. Nah ya, berarti apakah Mbak sudah tahu bahwa pergantian jarum suntik itu juga dapat menyebarkan virus HIV? Kayaknya bisa deh, Mbak. Iya. Saya juga belum tahu, ini bisa deh. Terus alasannya Mbak kenapa mau tes itu karena apa? Pengen tahu aja, Mbak. Ya, akhir ini saya ini loh, Mbak, demam sama diarenya sampai 2 mingguan. Demam diare kayak gitu ya Mbak ya. Terus untuk baik Mbak, terus biasanya Mbak kalau ada masalah itu cara menyelesaikannya itu gimana? Cuma cerita sama teman-teman saya sih, Mbak. Cerita sama teman. Iya. Selain itu Mbak? Ya ntar endingnya ya diem aja sih, diem di rumah. Nah, ini kalau semisal benar HIV gitu Mbak ya, apakah Mbak sudah tahu kayak itu dampaknya terhadap kayak pernikahan, terus pekerjaan, keuangan, dan juga stigma masyarakat itu gimana Mbak? Kayaknya bakal ini, Mbak, dikucilkan, Mbak ya. Kayak udah takut kayaknya sama HIV kayak gitu. Takut, terus dampak ke pekerjaan gitu Mbak? Ya kayaknya mungkin nggak keterima apa gimana gitu ya, Mbak. Iya. Terus untuk kepernikahannya, Mbak ini kan mohon maaf sudah menikah atau belum? Belum. Nah, seandainya memang iya nih Mbak ya, kalau Mbak mau tes dan sudah keluar hasilnya kalau iya, nah itu sepengetahuan Mbak itu bakal itu dampaknya ke pernikahan apa? Iya, takutnya
nanti tertular suami saya jadi ketularan, terus nanti takutnya ke anak-anak saya, nanti kepikiran sampai segitu juga sih Mbak. Mulainya pengen tes di sini. pengen tes. Nah, kalau misal hasilnya positif, nah terus apa namanya itu, cara Mbak menyelesaikannya itu bakalan gimana Mbak? Aduh, belum tahu deh Mbak kayaknya. Bakal saya pendem dulu aja deh, nggak berani cerita ke keluarga. Iya, jadi tadi Mbak mau memandang dulu. Nah, sebenarnya itu ada Mbak untuk pencegahan penyebaran HIV. Nanti kalau semisal setelah dilakukan tes hasilnya positif, nanti akan ada obat yaitu ARV Mbak. Itu untuk mencegah penyebaran virus HIV di dalam tubuh Mbak. Nah, tapi untuk mencegah penyebaran ke orang lain, Mbak jangan melakukan transfusi darah, jangan melakukan pergantian jarum suntik seperti yang Mbak sudah sering lakukan, dan juga Mbak jangan berhubungan seksual tanpa melakukan pengaman, tanpa ada menggunakan pengaman kayak gitu. Karena itu HIV ya itu bisa menyebar melalui itu Mbak, cairan sperma, cairan vagina, dan juga darah seperti itu ya. Nah, apakah sudah jelas Mbak? Sudah Mbak. Sudah. Terus sejauh ini mitos-mitos dan kesalahan terkait dengan HIV yang Mbak ketahui itu apa? Misal kayak kan tadi penyebarannya ada itu, apakah Mbak mengetahui kayak kesalahan lain penyebarannya lewat apa lagi gitu? Mitos-mitos itu Mbak, dengar-dengar melalui jabat tangan, Ya. kayak pelukan kayak gitu deh Mbak. Dengar-dengar dari ini sih kanan kiri aja. Ya. Jadi sebenarnya itu hanya mitos Mbak, dan itu ada kesalahan terkait dengan HIV selama ini. Itu sebenarnya tidak akan menyebar dan menularkan gitu, enggak. Cuma tadi Mbak, cairan vagina, cairan sperma, dan juga darah. Selain itu Mbak, ciuman itu juga tidak apa-apa. Terus nanti berjabat tangan, kayak Mbak berpelukan, itu masih tidak apa-apa, tidak akan tidak akan menularkan. Nah, ya kayak gitu. Nah, kalau kira-kira di lingkungannya Mbak itu ada nggak sih yang bakal mensupport Mbak jika seandainya memang positif HIV gitu? Ya mungkin orang tua kali ya Mbak, cuman saya belum pengen cerita aja, takut sebelumnya. Iya, tapi emang orang tua tidak mengekang, tidak bakal menghakimi gitu sekiranya? Kayaknya enggak deh. Berarti mensupport gitu ya Mbak? Insya Allah. Iya. Nah, jadi ini sesuai kesepakatan Mbak mau kayak konsultasi apakah tes apa enggak kan? Nah, jadi kalau keuntungan yang akan Mbak dapat jika Mbak mau melakukan tes itu ada beberapa. Misal kayak Mbak bisa mengetahui dengan pasti apakah benar-benar HIV apa enggak. Terus juga Mbak bisa tidak menularkan ke orang lain. Juga Mbak penyakitnya tidak semakin parah karena kan sudah dapat ARV juga itu Mbak ya, jadi virusnya tidak semakin menyebar kemana-mana. Terus juga Mbak bisa prepare Mbak akan melakukan apa, tindakan apa yang akan Mbak lakukan, dan seperti itu. Nah, dari dari kayak gitu kira-kira Mbak mau nggak melakukan tes kayak gitu? Iya Mbak, mau. Iya. Nah, nanti untuk prosedurnya itu prosedurnya nanti Mbak tinggal mengisi inform konsen. Terus setelah Mbak mendapatkan inform konsen, nanti akan saya kasih surat rujuk ke lab. Setelah itu nanti Mbak dicek di sana, kemudian hasilnya itu keluarnya itu nggak bisa langsung keluar gitu, jadi menunggu ya paling sekitar 4 sampai semingguan gitu. Mbak bisa balik lagi sambil kita konsultasi untuk terkait hasilnya kayak gitu Mbak. Nah, jadi setelah Mbak besok menerima hasilnya, akan kita diskusikan lagi tindakan apa yang akan kita lakukan terkait hasil yang sudah diperoleh. Nah, silahkan bisa Mbak tanda tangani untuk lembarnya ini Mbak.
Nah, sebelum ngisi silahkan Mbak dipikirkan terlebih dahulu apakah benar-benar mau mengisi apa tidak kayak gitu. Saya baca dulu ya Mbak. Iya, silahkan. Itu Mbak udah saya tanya tangan. Sudah ditandatangani. Baik Mbak. Ini kan karena Mbak sudah menandatangani juga. Nah ini apa namanya itu, kalau dari ceritanya Mbak emang Mbak berisiko gitu ya. Jadi ini adalah saya rasa keputusan yang tepat untuk Mbak ambil karena melihat faktor risiko yang Mbak ceritakan tadi. Nah ini sudah Mbak apa namanya isi, dan sekarang saya akan membuat apa namanya surat rujukan dulu ya Mbak ya ke lab, supaya nanti Mbak apa namanya bisa. Nah, baik, sekarang kita ini ya Mbak ya, kira-kira mau konsultasi untuk menunggu hasilnya kapan? Kapan ya Mbak? Idealnya 4 sampai seminggu sih Mbak, kira-kira Mbak di sini? Ya, Sabtu depan. Sabtu depan, berarti seminggu gitu ya, Sabtu depan. Nah sekiranya Mbak tidak bisa, Mbak bisa menghubungi nomor saya lagi untuk kita apa namanya itu tentukan harinya lain kayak gitu. Apakah Mbak bersedia? Iya. Ini sekalian, ini Mbak, ini kan nanti labnya ada di lantai 1. Mbak mau sekalian diantar atau sendiri gitu untuk ke labnya? Untuk pengambilan Mbak? Iya, diantar aja. Baik, nanti akan saya antar Mbak. Ini ya, untuk surat rujukannya di bawah. Baik, mari kita antar. Sudah, semisal sudah mengantar. Alhamdulillah Mbak, tadi sudah diambil darahnya kayak gitu. Bagaimana perasaannya Mbak? Alhamdulillah sedikit lega sih Mbak. Sedikit lega. Nah tadi hasilnya Mbak mau deh melakukan tes kayak gitu. Nanti kalau ada pertanyaan Mbak, ada pertanyaan? Enggak ada. Tadi Mbak sudah bekerja sama dengan baik. Kalau begitu kita akan janjian lagi Sabtu depan untuk konsultasi terkait hasil yang keluar kayak gitu. Ada lagi Mbak sekiranya butuh informasi? Enggak. Baik, kalau gitu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Itu tadi adalah apabila pas klien menyetujui untuk dilakukan apa namanya tes HIV. Kemudian untuk video yang selanjutnya ini adalah klien menolak dilakukannya tes HIV. Nah Mbak, Mbak masih ingat dengan saya? Iya. Nah jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kan sesuai dengan perjanjian kita. Nah itu boleh Mbak ceritakan kenapa kok Mbak itu mau konsultasi? Apakah Mbak mempunyai faktor risiko? Iya Mbak, kemarin saya pakai jarum suntiknya ganti-gantian sama teman saya. Terus untuk alasannya tes berarti itu atau ada lagi? Terus ini Mbak, selama 2 minggu ini saya merasakan diare sama demamnya tuh nggak sembuh-sembuh. Nah, terus apakah Mbak sudah tahu terkait dengan penyebaran virus HIV-nya? Sama penyebaran kayaknya ini Mbak, seks bebas gitu deh. Seks bebas ya, bagus, sudah benar. Cuma selain itu selain seks bebas itu juga bisa disebarkan melalui transfusi darah dan juga pergantian jarum suntik Mbak. Nah ini kan tadi Mbak mempunyai salah satu nggih. Nah biasanya untuk setiap Mbak mempunyai masalah itu cara menyelesaikannya gimana Mbak? Biasanya cerita sama teman saya sih. Cerita sama teman, iya. Enggak apa-apa Mbak. Selain itu? Ya ini Mbak, saya pendam sendiri aja sih. Baik Mbak kalau gitu. Nah apakah Mbak sudah tahu dampak HIV terhadap pernikahan, terus ke keuangan, dan juga apa namanya itu stigma masyarakat gitu Mbak? Kayaknya kalau di masyarakat mungkin saya bakal dikucilkan deh Mbak, dijauhi juga. Untuk pernikahan Mbak? Pernikahan mungkin nanti takutnya
jadi suami sama anak saya jadi tertular kan atau gimana, saya juga takut ya. Takut ya. Jadi kayak apa namanya, dampaknya itu sebenarnya ada banyak, selain kehamilan juga nanti anaknya bisa beresiko untuk tertular kayak gitu kan Mbak ya. Nah jadi untuk mencegah penyebaran HIV itu sendiri sebelum terlambat, bisa nanti setelah misal hasilnya positif itu nanti akan ada ARV Mbak, itu obat bukan untuk menyembuhkan tapi hanya untuk menekan laju penyebaran virus HIV di dalam tubuh. Nah, selain itu untuk mencegah penyebaran HIV, penularan HIV ke orang lain, Mbak bisa berhubungan seks dengan aman menggunakan kondom maksudnya. Tapi kalau belum nikah kan belum nikah Mbak ya, kalau bisa itu dihindari. Terus juga menghindari lagi penggunaan jarum suntik bergantian. Dan Mbak jangan melakukan transfusi darah. Nah seperti itu. Apa ada yang dibingungkan Mbak? Nah, apakah Mbak tahu terkait dengan mitos-mitos yang ada terkait dengan HIV itu Mbak? Mitosnya apa ya Mbak? Ini jabat tangan, terus pelukan, dengar-dengar bisa melalui juga sih. Iya. Sebenarnya itu hanya mitos ya Mbak ya, karena itu tidak apa-apa, karena HIV hanya menyebar melalui cairan sperma, cairan vagina, dan juga darah seperti itu. Nah biasanya sumber dukungan Mbak itu dari siapa sih? Ya dukungannya sedih. Apakah ada keluarga? Berarti keluarga mensupport. Iya. Nah, berarti ada support system ya. Iya. Nah jadi ini kan kalau dari cerita tadi itu Mbak mempunyai salah satu faktor risiko. Nah ini kalau semisal Mbak melakukan tes, ada beberapa keuntungan yang akan Mbak dapat, yaitu seperti Mbak bisa dengan dini mengetahui cara pencegahannya supaya tidak semakin menyebar dan memperburuk keadaan Mbak. Mbak juga bisa memproteksi orang lain dari di sekitar Mbak supaya tidak tertular. Dan Mbak juga bisa untuk lebih aware terhadap kesehatannya Mbak. Itu ada sedikit keuntungan yang dapat dilakukan apabila yang dapat Mbak peroleh apabila melakukan. Karena kan kalau tidak dilakukan cek tidak dilakukan tes takutnya malah menularkan kayak gitu. Nah nanti kalau emang Mbak menyetujui prosedurnya itu nanti Mbak mengisi inform consent dulu, terus nanti saya kasih surat rujukan ke lab, dan habis itu nanti akan diambil darah kayak gitu di lab, baru deh beberapa hari kemudian kita konsultasi lagi terkait dengan hasil yang sudah keluar. Tindak lanjutnya setelah hasil keluar nanti kita akan konseling, membuka bersama-sama hasilnya. Nah kalau itu apakah sekiranya itu kalau semisal hasilnya positif, kira-kira apa yang akan Mbak lakukan? Belum punya gambaran deh Mbak, bingung masih bingung gitu ya. Baik, saya kasih waktu berpikir ya Mbak ya, untuk apakah Mbak mau setuju untuk tes atau tidak. Gimana ya Mbak, kayaknya kalau tesnya belum deh Mbak hari ini. Saya belum sedia. Gak apa toh Mbak? Ya itu nggak apa-apa, berarti Mbak sudah berpikir? Iya, tapi kayaknya kalau hari ini belum deh Mbak, saya belum siap. Sudah saya kasih, berarti ini belum setuju untuk melakukan tes gitu ya Mbak? Ya. Oke, saya tawarkan untuk besok atau kapan-kapan Mbak dapat kembali lagi ke saya sewaktu-waktu bila masih memerlukan dukungan atau untuk dilakukannya tes, Mbak bisa menghubungi saya untuk kita lakukan tes dan juga saya kasih support seperti itu. Jelas Mbak? Berarti tidak itu ya? Ya, tidak dulu. Ya nggak apa-apa Mbak. Silakan hubungi saya kalau mau gitu ya. Saya alhamdulillah sudah selesai. Gimana Mbak perasaannya? Ya sedikit lebih sih Mbak, jadi udah tahu tentang HIV itu. Sudah sedikit tahu nggih. Nah dari situ tadi Mbak sudah bekerja sama dengan baik. Kalau begitu ada yang ditanyakan Mbak?
enggak sih. Nggak ada. Oke, kalau gitu saya akhiri ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, kemudian kita cuci tangan.